Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1S1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halluoleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adha Mansur Sajiah STMN. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu Python for Loop. Di sini langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar tuple, set, dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat contoh cetak setiap buah dalam daftar buah. Langsung saja kita implementasikan kodenya ke dalam Visual Studio Code. Ini ada fruits. Di dalam kode ini, kita memiliki sebuah daftar list yang disebut fruits, yang berisi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Perulangan for digunakan untuk mengulangi atau melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam daftar tersebut satu per satu, dan pada setiap iterasi nilai dari elemen tersebut akan disimpan dalam variabel X. Proses perulangan akan berjalan sebanyak elemen yang ada dalam daftar fruits, yaitu 3 kali dalam kasus ini. Setiap kali perulangan dilakukan, perintah print X akan mencetak nilai dari variabel X ke layar. Ini berarti kode tersebut akan mencetak 3 baris teks, masing-masing berisi salah satu dari elemen apel, banana, dan cherry dalam daftar fruits. Jadi, jika kita jalankan, keluaran dari kode ini akan menjadi, jika kita jalankan, kode ini menunjukkan salah satu penggunaan dasar dari perulangan for dalam Python untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam daftar atau iterabel lainnya secara berurutan. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Selanjutnya, perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Di sini dapat kita lihat contohnya, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Kita
kita dapat implementasikan lagi kodenya. Hapus ini. Ini dia. Jika kita jalankan, akan save terlebih dahulu. Jika kita jalankan, foreign X-nya ini akan mengulangi setiap huruf yang ada dalam kata banana. Di sini dapat kita lihat, di baris pertama ada B, dan baris kedua ada A, baris ketiga ada N, baris keempat ada A. Selanjutnya, pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contohnya, keluar dari loop ketika X pisang. Sini kita dapat implementasikan kodenya. Di sini kita memiliki sebuah daftar list yang disebut fruits yang berisi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi setiap elemen dalam daftar fruits satu persatu. Pada setiap iterasi nilai dari elemen tersebut akan disimpan dalam variabel X. Di dalam perulangan terdapat perintah print X yang akan mencetak nilai dari variabel X ke layar. Oleh karena itu, pada awalnya, kode akan mencetak apel, lalu banana, dan terakhir cherry ke layar. Selanjutnya ada pernyataan if X sama dengan banana. Ini adalah pernyataan kondisional yang memeriksa apakah nilai dari variabel X adalah banana. Jika kondisinya benar, perintah-perintah di dalam blok if akan dieksekusi. Di dalam blok if ada perintah break. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa. Dalam konteks ini, ketika variabel X sama dengan banana, perintah break akan dieksekusi dan perulangan akan dihentikan. Ini berarti bahwa setelah banana dicetak ke layar, perulangan akan berhenti dan tidak mencetak cherry atau elemen-elemen lain yang ada dalam daftar fruits. Jadi keluaran dari kode ini yaitu di sini hanya tercetak apel dan banana. Kode ini menunjukkan salah satu penggunaan dasar dari perulangan for dalam Python untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam daftar atau iterabel lainnya secara berurutan.
Di sini kita dapat lihat contoh selanjutnya, keluar dari perulangan ketika X pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan. Kita langsung implementasikan kodenya. Di sini kita memiliki sebuah daftar list seperti contoh pertama tadi ada apel, banana, dan cherry. Kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi setiap elemen dalam daftar fruits satu per satu. Pada setiap iterasi, nilai dari elemen tersebut akan disimpan dalam variabel X. Di dalam perulangan ada pernyataan kondisional if X sama dengan banana. Ini memeriksa jika kondisinya benar, artinya variabel X adalah banana, maka perintah-perintah di dalam blok if akan dieksekusi. Di dalam blok if ada perintah break. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa. Dalam konteks ini, ketika variabel X sama dengan banana, perintah break akan dieksekusi dan perulangan akan dihentikan. Ini berarti bahwa setelah banana dicetak ke layar, perulangan akan berhenti dan tidak mencetak elemen-elemen lain yang ada dalam daftar fruits. Jika kondisi if X sama dengan banana tidak terpenuhi, artinya variabel X bukan banana, maka perintah print X akan dieksekusi. Ini akan mencetak nilai variabel X ke layar. Jika kita run, keluaran dari kode ini adalah apel. Ketika perulangan mencapai banana, perintah break membuat perulangan segera berhenti sehingga cherry tidak dicetak ke layar. Selanjutnya ada pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan kontinu, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Seperti yang dapat kita lihat contohnya, jangan mencetak pisang. Di sini kita tinggal ganti perintah break-nya menjadi continue. Di sini di dalam blok if ada perintah continue. Perintah continue digunakan untuk melanjutkan iterasi berikutnya dalam perulangan, mengabaikan semua perintah yang ada di bawahnya. Dalam iterasi saat ini, dalam konteks ini ketika variabel X sama dengan banana, perintah continue akan dieksekusi dan iterasi saat ini akan dihentikan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jika kondisi if X sama dengan banana tidak terpenuhi, artinya variabel X bukan banana,
maka perintah print X akan dieksekusi. Ini akan mencetak nilai variabel X ke layar. Jika kita run, hasil keluaran kodenya adalah ketika perulangan mencapai banana, perintah continue membuat iterasi saat itu berhenti, sehingga banana tidak dicetak ke layar dan perulangan melanjutkan ke iterasi berikutnya yang mencetak cherry. Fungsi rentang. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi rank. Fungsi rank mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Sini dapat kita lihat kodenya. Langsung akan implementasikan ke Visual Studio. Hapus saja yang ini. Part X. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi nilai-nilai dalam rentang atau rank tertentu. Pada kode ini, rentang yang digunakan adalah rentang 6. Fungsi rentang 6 akan menghasilkan sekumpulan angka mulai dari 0 hingga 6 kurang 1. Atau dalam kata lain, angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 6 kali, dimulai dari 0 dan berakhir pada 5. Pada setiap iterasi perulangan, nilai dari variabel X akan diisi dengan nilai dalam rentang tersebut. Dalam iterasi pertama, X akan menjadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Di dalam perulangan terdapat perintah print X yang mencetak nilai dari variabel X. Nilai ke layar. Oleh karena itu, pada setiap iterasi nilai X akan dicetak ke layar. Jadi, keluaran dari kode ini adalah kode ini digunakan untuk menghasilkan urutan angka dari 0 hingga 5 dan mencetaknya ke layar. Ini adalah contoh penggunaan umum perulangan for dengan fungsi rank dalam Python. Perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Fungsi rank defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter rank. Seperti yang dapat terlihat, rank 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termaksud 6. Dapat kita lihat di sini.
Pada perulangan kali ini, rentang yang kita gunakan adalah 2,6. Fungsi rang 2,6 akan menghasilkan sekumpulan angka mulai dari nilai pertama 2 hingga sebelum nilai kedua 6. Atau dalam kata lain, angka 2, 3, 4, dan 5. Jadi perulangan akan berjalan sebanyak 4 kali dimulai dari 2 dan berakhir pada 5. Pada setiap iterasi perulangan, nilai dari variabel X akan diisi dengan nilai dalam rentang tersebut. Dalam iterasi pertama X akan menjadi 2, kemudian 3, 4, dan terakhir 5. Di dalam perulangan terdapat perintah print X yang mencetak nilai dari variabel X ke layar. Oleh karena itu, pada setiap iterasi nilai X akan dicetak ke layar. Jika kita save, maka lalu kita jalankan. Kode ini digunakan untuk menghasilkan urutan angka dari 2 hingga 5 inklusif dan mencetaknya ke layar. Fungsi rang defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Di sini kita lihat rangnya 2,30,3. Fungsi rang 2,30,3 memiliki 3 argumen. Argumen pertama, 2 adalah nilai awal dalam rentang. Argumen kedua, 30 adalah nilai akhir dalam rentang. Rentang tidak akan mencukup nilai ini. Argumen ketiga adalah langkah atau step antara setiap nilai dalam rentang. Ini berarti bahwa perulangan akan mengambil setiap ketiga angka dalam rentang. Rentang yang dihasilkan oleh rang 2,30,3 akan mulai dari 2, kemudian menambahkan 3 pada setiap literasi. Rentang ini akan mencakup 2,5,8,11,14,17,20,23 dan 26 dan 29. Pada setiap iterasi perulangan, nilai dari variabel X akan diisi dengan nilai dalam rentang tersebut. Dalam iterasi pertama X akan menjadi 2, kemudian 5,8 dan seterusnya hingga mencapai 29. Di dalam perulangan terdapat perintah print X yang mencetak nilai dari variabel X ke layar. Oleh karena itu, pada setiap iterasi nilai X yang sesuai dengan rentang yang dihasilkan akan dicetak ke layar. Jika kita save dan kita jalankan, kode ini akan menghasilkan angka dengan langkah 3 mulai dari 2 hingga 30, dan 30-nya tidak termaksud, dan mencetaknya ke layar. Lain di for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir.
Di sini kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi nilai-nilai dalam rentang atau rank tertentu. Pada kode ini, rentang yang digunakan adalah rank 6 yang akan menghasilkan angka dari 0 hingga 5. Pada setiap iterasi perulangan dari nilai variabel X akan diisi dengan nilai dalam rentang tersebut. Dalam iterasi pertama X akan menjadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Di dalam perulangan terdapat perintah print X yang mencetak nilai dari variabel X ke layar. Oleh karena itu, pada setiap iterasi, nilai X akan dicetak ke layar. Setiap perulangan selesai mengeksekusi semua iterasinya, mencapai angka 5 dalam hal ini, baris kode yang ada di dalam blok else akan dieksekusi. Pada kode tersebut, kita mencetak teks finally finished ke layar. Jika kita save, outputnya adalah di sini kode ini menunjukkan penggunaan blok else dalam konteks perulangan for. Blok else dijalankan setelah perulangan selesai mengeksekusi semua iterasinya, dan ini digunakan untuk mengeksekusi kode tambahan setelah perulangan selesai. Dalam contoh ini, pesan finally finished dicetak setelah perulangan selesai. Catatannya, blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Di sini dapat kita lihat contoh lain. Putuskan perulangan kata X bernilai 3 dan lihat apa yang terjadi dengan else blok tersebut. Kita dapat pada setiap iterasi perulangan dari variabel X akan diisi dengan nilai dalam rentang tersebut. Dalam iterasi pertama X akan menjadi 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya hingga mencapai 3. Di dalam perulangan tersebut, pernyataan kondisional if X sama dengan 3 yang memeriksa apakah nilai dari variabel X sama dengan 3. Jika kondisinya benar, artinya variabel X adalah 3, maka perintah break akan dieksekusi. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa saat kondisi tertentu terpenuhi. Dalam hal ini, ketika X sama dengan 3, perintah break akan menghentikan perulangan. Sebelum perulangan dihentikan oleh break, perintah print X akan mencetak nilai dari variabel X ke layar. Oleh karena itu, nilai 0, 1, dan 2 akan dicetak. Setelah perulangan dihentikan oleh break, karena X sama dengan 3, blok else tidak akan dieksekusi. Blok else pada perulangan for hanya akan dieksekusi jika perulangan selesai tanpa dihentikan oleh break. Jika kita jalankan, kode ini mencetak nilai 0, 1, dan 2 ke layar, kemudian menghentikan perulangan saat nilai X sama dengan 3 dan tidak mengeksekusi blok else. Selanjutnya, loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di mana perulangan loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Untuk contohnya, cetak setiap kata sifat untuk setiap buah.
Baik, di sini kita memiliki dua buah daftar list. Daftar pertama ADJ dan daftar pertama ada ADJ yang berisi 3 kata sifat, red, big, dan tasty. Daftar kedua ada fruits berisi 3 nama buah yaitu apel, banana, dan cherry. Kita menggunakan 2 perulangan bersarang nested loops. Perulangan pertama for x in ADJ akan mengambil satu kata sifat dari daftar ADJ pada setiap iterasinya. Perulangan kedua for y in fruits. Perulangan kedua for y in fruits akan mengambil satu nama buah dari daftar fruits pada setiap iterasinya. Di dalam perulangan kedua terdapat perintah print x, y. Yang mencetak pasangan kata sifat x dan nama buah y ke layar. Kombinasi dari kata sifat dan nama buah ini akan dicetak setiap kali kedua perulangan berjalan. Hasil keluaran dari kode ini akan mencetak semua pasangan kata sifat dari ADJ dan nama buah dari fruits. Kita simpan, terus kita jalankan. Kode ini digunakan untuk menghasilkan kombinasi kata sifat dari nama buah dengan cara yang bersarang, sehingga mencetak semua kemungkinan pasangan yang mungkin terbentuk dari kedua daftar tersebut. Pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Ini dapat kita lihat contohnya. Di sini kita memiliki sebuah perulangan for dengan sintaksis for x in 0,1,2. Ini berarti perulangan akan mengulangi setiap elemen dalam daftar 0,1,2. Daftar 0,1,2 adalah daftar yang berisi 3 elemen, yaitu 0, 1, dan 2. Di dalam perulangan kita memiliki pernyataan pas. Pernyataan pas adalah pernyataan yang tidak melakukan apa-apa. Ini digunakan ketika kita hanya ingin memiliki struktur perulangan tanpa melakukan operasi atau tindakan tertentu di dalamnya. Jika kita jalankan, dalam kode ini perulangan for akan mengulangi 3 elemen dalam daftar 0,1,2, namun karena pernyataan pas yang digunakan, tidak ada tindakan yang akan dilakukan di dalam perulangan. Dalam kasus ini, perulangan hanya berfungsi sebagai contoh struktur dasar perulangan, dan tidak ada tindakan atau perhitungan yang dilakukan di dalamnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.